Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen bencana tsunami. Dengan anggota yaitu 1. Dewi Nuriatul Wahdah, 2. Diki Darmawan, 3. Dian Pinta Mahera. A. Pengertian tsunami. Tsunami dari bahasa Jepang yaitu tsu berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Secara harfiah berarti ombak besar di pelabuhan. Adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut, Tsunami menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Di laut dengan kedalaman 7.000 meter misalnya, kecepatannya bisa mencapai 942,9 km per jam. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan pesawat jet. Namun demikian, tinggi gelombangnya di tengah laut tidak lebih dari 60 cm. Tsunami memiliki panjang gelombang antara dua puncaknya lebih dari 100 km di laut lepas dan selisih waktu antara puncak-puncak gelombangnya berkisar antara 10 menit hingga 1 jam. Kegiatan sebelum terjadi bencana atau prabencana berupa kegiatan pencegahan, mitigasi, atau pengurangan dampak, dan kesiapsiagaan merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi dampak bencana. Saat terjadinya bencana, diadakan tanggap darurat, dan setelah terjadi bencana atau pasca bencana, dilakukan usaha rehabilitasi dan rekonstruksi. B. Prabencana. 1. Pencegahan. Perlindungan garis pantai dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Penetapan peraturan tentang pembangunan wilayah pantai. B. Membangun tembok-tembok penahan dan pemecah air laut. C. Melestarikan hutan mangrove, menanamnya di pesisir dengan baik dan tidak menebang sembarangan atau tidak mengubah lahan mangrove menjadi tambak. Sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini perlu dibangun untuk mendeteksi, menentukan lokasi, dan besaran potensi tsunami yang muncul sebagai akibat gempa bumi atau getaran-getaran lainnya. Sistem ini selanjutnya memberikan informasi dan peringatan kepada pihak-pihak yang terkait dan kemudian kepada penanggung jawab di tingkat lapangan atau masyarakat yang mungkin terkena bencana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diki Darmawan. Dua, mitigasi. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pasal 1 ayat 6 nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ada 4 hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu A. Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. B. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah rawan bencana. C. Mengetahui apa yang perlu dikatakan dan dihindari serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul.
D. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Mitigasi bencana yang efektif harus memilih 3 unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan, dan persiapan. A. Penilaian bahaya, hazard assessment, diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. B. Peringatan, diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dan sebagainya. C. Persiapan, kegiatan patroli ini tergantung pada unsur mitigasi sebelumnya, penilaian bahaya dan peringatan, yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saat kembali ketika situasi telah aman. Tiga, kesiapsiagaan. Secara keseluruhan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, berupa 9 aktivitas sebagai berikut. A. Pengukuran awal merupakan proses yang dinamis antara masyarakat dan lembaga yang ada untuk melakukan pengukuran awal terhadap risiko bencana, bahaya, dan kerentanan. B. Perencanaan merupakan proses untuk menjelaskan tujuan dan arah aktivitas. Kesiapsiagaan mengidentifikasi tugas-tugas maupun tanggung jawab secara lebih spesifik baik oleh masyarakat ataupun lembaga dalam situasi darurat dan melibatkan organisasi yang ada di masyarakat. C. Rencana institusional, koordinasi baik secara vertikal horizontal antara masyarakat ke lembaga, melainkan saling bekerja dalam D. Sistem informasi, mengkoordinasikan peralatan yang dapat mengumpulkan sekaligus menyebarkan peringatan awal mengenai bencana dan hasil pengukuran terhadap kerentanan yang ada baik di dalam lembaga maupun antar organisasi yang terlibat kepada masyarakat luas. E. Pusat sumber daya, melakukan antisipasi terhadap bantuan dan pemulihan yang dibutuhkan secara terbuka dan menggunakan pengaturan spesifik. B. Sistem peringatan, harus dikembangkan sebuah cara yang efektif dalam menyampaikan peringatan kepada masyarakat luas meskipun tidak tersedia sistem komunikasi yang memadai. D. Mekanisme respon yang akan muncul terhadap bencana akan sangat banyak dan datang dari daerah yang luas cakupnya sehingga harus dipertimbangkan serta disesuaikan dengan rencana kesiapsiagaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dian Pinta. H. Pelatihan dan pendidikan terhadap masyarakat. Dari berbagai jenis program pengetahuan mengenai bencana, mereka yang terkena ancaman bencana seharusnya mempelajari dan mengetahui hal-hal apa saja yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan pada saat bencana tiba. Sebaiknya, fasilitator program pelatihan dan pendidikan sistem peringatan ini juga mempelajari kebiasaan serta permasalahan yang ada di masyarakat setempat serta kemungkinan munculnya perbedaan atau pertentangan yang terjadi dalam penerapan rencana. I. Kegiatan mempraktikkan hal-hal yang sudah dipersiapkan dalam rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dibutuhkan untuk menekankan kembali instruksi-instruksi yang tercakup. Upaya penanggulangan krisis akibat bencana dalam manajemen SDM kesehatan tahap prabencana yaitu 1. Penyusunan peta rawan bencana, 2. Mobilisasi SDM kesehatan, 3. Pemberdayaan tenaga kesehatan di sarana kesehatan khususnya puskesmas dan rumah sakit terutama daerah rawan bencana, 4. Penyusunan standar ketenagaan sarana dan pembiayaan, 5. Penempatan tenaga kesehatan disesuaikan dengan situasi wilayah setempat, kerawanan terhadap bencana, 6. Pembentukan tim reaksi cepat atau brigade siaga bencana. 7. Sosialisasi SDM kesehatan tentang penanggulangan krisis akibat bencana. 8. Pelatihan-pelatihan dan gladi. 9. Pembentukan pusat pelayanan terpadu atau PSC di kabupaten atau kota.
C. Bencana tsunami. Tsunami dapat dipicu oleh gangguan pada dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air. Dalam proses kembalinya, air yang terganggu ini menuju equilibrium atau keadaan tenang, suatu gelombang dapat terbentuk dan menyebar meninggalkan pusat gangguan sehingga menyebabkan tsunami. Gempa bumi bawah laut, longsor yang terjadi di dasar laut, jatuhnya benda ke dalam air seperti letusan gunung, meteor atau ledakan senjata. Semakin kuat suatu gempa, semakin besar pula peluang tsunami yang disebabkan oleh gempa tersebut. Selain paling umum, tsunami seperti ini adalah satu-satunya yang dapat bertahan jauh atau termasuk menyeberangi samudra sehingga menyebabkan daerah yang lebih luas. Penyebab umum lainnya adalah tanah longsor, baik yang terjadi di bawah laut maupun yang terjadi di daratan, tetapi memindahkan material seperti bebatuan ke laut. Karena longsor bawah laut sering terjadi akibat gempa, longsor dapat memperparah gangguan pada air setelah gempa. Fenomena ini dapat menyebabkan tsunami bahkan pada gempa dengan kekuatan yang biasanya tidak menyebabkan tsunami. Contoh tsunami akibat letusan besar seperti ini adalah tsunami letusan Krakatau tahun 1883 yang mengakibatkan tsunami setinggi lebih dari 40 meter. Benturan ini memicu gelombang air dan tsunami yang dihasilkan memiliki karakteristik fisika. D. Pasca bencana. Pasca bencana sering disebut dengan istilah pemulihan atau recovery, adalah kegiatan mengembalikan sistem infrastruktur kepada standar operasi minimal dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk mengembalikan kehidupan ke keadaan dan kondisi normal atau ke keadaan yang lebih baik setelah bencana. Dalam pasca bencana dikenal dengan istilah rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang pertama, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, dan pelayanan kesehatan. Dalam penentuan kebijakan rehabilitasi, prinsip dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. A. Menempatkan masyarakat tidak saja sebagai korban bencana, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi. B. Kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pemulihan dini, serta kegiatan rekonstruksi. C. Early recovery dilakukan oleh Rapid Assessment Team segera setelah terjadi bencana. D. Program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat atau sesuai dengan Perpres tentang penetapan status dan tingkatan bencana dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi tercapai. B. Ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi. Yang pertama ada perbaikan lingkungan daerah bencana, yang kedua perbaikan prasarana dan sarana umum, yang ketiga pemberian bantuan. 4. Pemulihan sosial psikologis, 5. Pelayanan kesehatan, 6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik, yang ketujuh pemulihan sosial ekonomi budaya. C. Rekonstruksi pasca bencana. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan atau usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana, dan sistem kelembagaan baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Pelaksanaan rekonstruksi adalah semua unit kerja yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi di bawah koordinasi pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. D. Ruang lingkup pelaksanaan rekonstruksi. Yang pertama ada program rekonstruksi fisik. Kedua, ada program rekonstruksi non-fisik. E. Peran tenaga kesehatan pada fase rekonstruksi. Yang pertama, ada tenaga kesehatan pada pasien post-traumatic stress disorder atau PTSD. Yang B. Tim kesehatan bersama masyarakat dan profesi lain yang terkait bekerjasama dengan unsur lintas sektor menangani masalah kesehatan masyarakat pasca gawat darurat serta mempercepat fase pemulihan atau recovery menuju keadaan sehat. Sekian dan terima kasih.
Dari kelompok 2 sudah melakukan presentasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.